Perkenalkan, saya Doni Prasetyo ingin menjelaskan terkait surat berharga saham. Surat berharga saham adalah bukti kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang menjadi pemegang saham dan berhak atas bagian dari keuntungan perusahaan. Hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, serta aset perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. Sedangkan arti manajemen saham adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan nilai-nilai saham perusahaan. Kegiatan ini meliputi analisis saham, melibatkan evaluasi kinerja perusahaan, industri, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham. Perencanaan strategi untuk mengetahui strategi yang tepat untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menarik minat investor. Pelaksanaan strategi menerapkan strategi yang telah direncanakan seperti akuisisi perusahaan lain, pengembangan produk baru, atau efisiensi operasional. Evaluasi kinerja mengukur efektivitas strategi yang telah dilakukan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Proses valuasi saham. Proses valuasi saham adalah kegiatan menentukan nilai intrinsik suatu saham. Nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya dari suatu saham berdasarkan analis fundamental perusahaan, bukan semata-mata harga saham pada saat itu. Proses valuasi saham umumnya terdiri dari 3 langkah utama, yaitu 1. Analisis fundamental. Analisis fundamental bertujuan untuk memahami kondisi keuangan dan prospek bisnis suatu perusahaan. Analisis ini mencakup analisis laporan keuangan, menganalisis laporan laba rugi, neraca, dan arus kas untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, analisis industri, menganalisis kondisi industri di mana perusahaan beroperasi termasuk persaingan, tren pasar, dan regulasi. Analisis manajemen, menganalisis kualitas manajemen perusahaan, strategi bisnis, dan kemampuan eksekusi. Pemilihan metode valuasi. Terdapat beberapa metode valuasi yang dapat digunakan, antara lain 1. Pendapatan atau income approach. Metode ini menghitung nilai saham berdasarkan proyeksi pendapatan masa depan perusahaan. Salah satu metode yang paling diutamakan adalah price to earning ratio atau PER. Metode aset atau asset approach. Metode ini menghitung nilai saham berdasarkan nilai aset bersih perusahaan. Yang ketiga, metode diskon arus kas atau discounted cash flow atau DCV. Metode ini menghitung nilai sekarang dari seluruh arus kas bebas yang diharapkan dihasilkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.